semua, perkenalkan aku Clara, perwakilan dari SMPK Penabur Garing Serpong. Kali ini aku akan bercerita tentang seorang pahlawan di Alkitab, yaitu dia adalah seorang yang cantik dan pemberani, yaitu Ratu Ester. Pasti kalian udah gak asing lagi dong dengan pahlawan yang satu ini. Tapi ngomong-ngomong soal pahlawan, menurut kalian pahlawan itu yang seperti apa sih? Pasti banyak nih dari kalian yang menjawab pahlawan itu seperti superhero kan? Spider-Man, Iron Man, dan yang lain-lain. Tapi kalian sadar gak sih? Kalian juga para pahlawan loh. Bukan hanya orang yang kuat, hebat, dan besar saja yang disebut pahlawan. Seperti Ester yang akan aku ceritakan kali ini. Cerita Ester aku ambil dari kitab Ester pasal 5. Pada saat itu ada seorang raja yang bernama Ahasuerus. Raja ini sangat kaya dan wilayah kekuasaannya sangat luas. Raja ini mempunyai seorang istri yang bernama Ester. Ester mempunyai satu rahasia yang tidak diketahui oleh raja, yaitu ia adalah orang Yahudi. Ester memiliki paman yang bernama Mordekai. Dan di situ ada seorang pegawai raja yang bernama Haman. Haman ini adalah penasehat raja. Dan pada saat itu, Haman baru saja menerima penghargaan. Ia berbangga terhadap penghargaannya, tetapi ia bersikap sombong. Ia mau semua orang untuk sujud menyembah ia. Di situ ada seorang yang tidak mau menyembah Haman, yaitu Mordekai. Melihat hal itu, para prajurit raja pun berkata, "Mengapa engkau tidak turut pada perintah raja?" Haman yang melihat kejadian itu semakin panaslah hatinya. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Ia berencana untuk membunuh semua orang Yahudi. Ia pun datang menghadap raja dan berkata, "Jika baik pada pandangan raja, hendaklah dikeluarkan titah untuk membinasakan semua orang Yahudi." Raja menyetujui rencana Haman. Mordekai yang mengetahui hal itu pun sedih, karena bukan hanya dirinya, tapi semua orang Yahudi akan dibunuh. Ia bergegas memberikan surat kepada Ester, dan di surat tersebut tertulis agar Ester mengubah rencana dari raja. Sementara saat itu, hanya orang yang dipanggil raja saja yang boleh bertemu dengan raja. Ester pun takut dan bingung bagaimana caranya agar ia dapat mengubah rencana raja. Tetapi Mordekai tetap mendukung dan membantu Ester. "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi dan suruhlah mereka untuk berpuasa selama 3 hari untuk aku." Semua orang Yahudi berpuasa dan mereka berdoa kepada Tuhan agar Tuhan dapat membantu Ester. Pada hari yang ketiga, Ester pun memberanikan diri untuk menghadap raja. Dan bukannya dibunuh, raja malah terpesona dengan kecantikan Ester. Raja bertanya, "Apa keinginanmu? Niscaya akan dikabulkan." Jika baik pada pandangan raja, hendaklah raja dan Haman datang pada perjamuan yang hamba adakan untuk raja dan Haman.
Pada perjamuan malam, raja kembali bertanya kepada Ester, "Apa keinginanmu? Niscaya akan dikabulkan. Bahkan setengah dari kerajaan pun akan diberikan." "Ya Raja, ada seorang yang ingin membunuh aku dan bangsaku. Siapakah orang itu? Dan di manakah hatinya merencanakan rencana jahat itu?" "Pengkhianat dan orang jahat itu adalah Haman." Maka raja marah kepada Haman dan memanggil semua prajurit kerajaan untuk menghukum Haman di tiang yang ia siapkan untuk Mordekai. Bangsa Yahudi pun selamat karena keberanian Ester. Nah, dari cerita kali ini, pesan yang kita bisa dapat adalah yang pertama, kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala masalah. Seperti Ester yang ia menghadap raja, ia takut. Tapi ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menolongnya untuk menghadap raja. Yang kedua, kita harus peduli terhadap sesama kita. Seperti Ester yang peduli dengan sesamanya. Ia tidak mau bangsanya dibunuh. Yang ketiga, kita tidak boleh merencanakan sesuatu yang buruk kepada orang lain. Seperti Haman yang merencanakan untuk membunuh orang Yahudi. Tetapi malah ia yang dibunuh. Marilah kita belajar dari cerita Ester kali ini untuk mencintai bangsa kita dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Terima kasih.